Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kulli wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tsumma Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, apa-apa ambo yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kembali kita haturkan kepada Allah. Dengan izin Allah, dengan iradah dan kudrahnya Allah, di hari nan kalimu di bulan Safar, yuk, nan kalimu di bulan Safar, bertepatan 23 September 2020, dengan iradah dan kudrahnya Allah, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah menikmati nikmat yang namanya hidup. Mudah-mudahan ibu-ibu, apa-apa ambo yang dirahmati Allah, nikmat hidup ini mampu kita manfaatkan hendaknya untuk meningkatkan amal ibadah kita, rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan semakin kita tingkatkan amalan kesyukuran kita berupa amalan ubudiyah, amalan muamalah. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan itu akan meningkatlah di sisi Allah hendaknya nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa-apa ambo yang dirahmati Allah, kembali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Mudah-mudahan dengan kita biasakan lisan dan hati kita Pak selalu berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita nanti berselawat ada mungkin satu salawat kita ikhlas karena Allah, itu yang akan mengantarkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu bapak-ibu rahmati Allah, pada pagi hari kini Pak, kembali kita memohon izin kepada ibu bapak, kita menyampaikan hal-hal yang perlu kita kedepankan untuk perbaikan amalan kita. Mungkin kalau seminggu yang lewat kita membahas tentang 3 perkara yang akan menyelamatkan hidup kita dari kehancuran dunia dan akhirat. Pada pagi hari kini Pak, sesudah subuh itu kita coba mengulang-ulang kembali pemahaman kita tentang sebuah amalan yang pernah kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Bisa amalan ini tidak bertempat, tidak berwaktu kita bisa laksanakan, yakninya amalan zikir. Amalan apa? Zikir, Pak. Nah, pada pagi hari kini rahmati Allah, kita angkatkan tema kita masalah zikir menyehatkan mental dan jiwa kita. Zikir menyehatkan mental dan jiwa kita. Ambo ibu-ibu bapak ambo rahmati Allah, kita ambil pembahasan pagi hari ini dari dua buah buku ini. Pertama, karangan Dr. Ahmad Farid tentang Tazkiyatun Nafsi atau penyucian jiwa dalam Islam. Sudah itu kita ambil kumpulan-kumpulan hadis yang diteliti oleh Dr. Muhammad Utsman Najati tentang hadis dan ilmu jiwa. Mudah-mudahan nanti dirahmati Allah, 2 buku ini kita sampaikan, mungkin menambah ketenangan hati kita untuk dekat dengan Allah nanti. Di mana beli buku Ustaz? Di toko buku. Cari saja buku Pak. Kalau di siku nampak yang mau sering ke sahabat agensi. Dibuat. Nah, ibu-ibu apa rahmati Allah, berbicara kita permasalahan zikir dan juga menyangkut dengan bagaimana zikir itu bermanfaat untuk kesehatan mental. Kalau bicara kita permasalahan kesehatan mental, ibu-ibu bapak rahmati Allah, menurut ahli psikologi atau para psikolog atau para ilmuwan kejiwaan mengungkapkan yang namanya kesehatan mental itu rahmati Allah merupakan kematangan emosional kita. Kematangan emosional awak. Tidak hanya emosional saja, termasuk kematangan sosial di awak, di lingkungan awak. Termasuk bagaimana kita penyesuaian diri terhadap diri sendiri dan lingkungan kita dunia. Maksud lingkungan aku rahmati Allah tentu amalan. Baik itu amalan kita kepada Allah, hablum minallah, dan juga amalan kita sesama kita hablum minan nas. Jadi ibu rahmati Allah, orang-orang ahli kejiwaan mendefinisikan tentang kesehatan mental itu rahmati Allah, bagaimana kematangan emosional kita, sosial kita, penyesuaian diri kita terhadap diri kita sendiri dan juga lingkungan. Nah, ini perlu. Jadi orang yang bisa memanfaatkan kematangan berarti dia tidak labil. Dalam apapun dia tidak labil. Dalam dia bersikap, bertindak, berkata, dia selalu tenang dan nyaman.
Nah, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika kita cari ibu dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Uthman Labib Faraj dalam kitab yang bernama Adawul Alish Syahyati Wasahatil Aqliyah, tentang permasalahan akal dalam kitabnya. Maka kata Uthman Labib Faraj, ada sekitar 6 yang perlu kita fahami ketika kita sehat mental kita. Yang pertama, kata beliau, individu itu merasa tenang jiwanya. Kata beliau, orang yang sehat mentalnya, orang nan ancak ba'a fikirannya, kesehatan mental jiwanya, adalah orang yang mempunyai ketenangan dalam jiwa. Jadi dirahmati Allah, ba'a maksudnya dirahmati Allah. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, ibu-ibu bapak dirahmati Allah, kata Allah, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum, kata Allah. Bu, di awal Pak, Allah katakan alladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepadaku, kata Allah. Orang-orang nan beriman. Bu, lai tahu gitu makna arti iman dalam kehidupan awak? Ada bu? Percaya. Iya Pak ya? Picayo. Ambo bupak, mohon maaf, batanyo kana SMK di Padang Ante. Nah, menurut awak iman itu apa? Oh picayo Pak, sama ke cikgu tadi. Ketika dulu sebelum Padang Ante, hamba manja di tempat Bu Feni, jadi guru agama situ Bu Honor. Bu tanya ke siswa Bu kelas 3 kata, nah yang namanya iman tu picayo om, gitu panggil om. Orang situ panggil om kamu, walaupun di sekolah panggil om juga. Ketika tu ambo punya pondok Al-Quran, ambo tanyakan kan anak pondok Al-Quran tu, iman tu kikirona picayo om. Jadi kita selama ini memahami iman itu adalah percaya. Nah, kalau itu yang kita fahami, ibu bapak dirahmati Allah, kok batanyo kita ke orang non muslim? Bu pernah tanya bu, tahun 2007 balik tanam balik bu punya siswa di Snakma, agamanya Protestan, ya Protestan kalau nggak salah. Bu tanyakan Paulus, kalau di murid agama Paulus namanya bu, dan iman itu. Oh kalau kami itu Pak, kalau iman itu percaya sama Tuhan kami. Di situ kan nampak tuh Pak, beda awaknya gitu kan. Kok kecil non Muslim Bu Pak? Percaya kami sama Tuhan kami. Nah ibu-ibu bapak dirahmati Allah, dalam hal ini kita harus menampilkan apa yang didefinisikan oleh Rasulullah. Jangan cukup hanya percaya Bu Pak, percaya. Banyak hal. Baik dunia pun bisa percaya. Nah ketika dirahmati Allah, sahabat bertanya pada Rasulullah, mungkin pernah ibu mendengarkan hadis ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, ma huwal iman? Dan iman itu ya Rasulullah, kecil sahabat. Kecil Rasulullah, al-imanu huwa tasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisan wa'amalu bil arqan. Ya pernah dengar ya? Ajo dengar apa? Kalau ada ustaz mengaji tentang iman, dia baca hadis kok mungkin kita dengar masih ingin. Yang dikatakan iman itu tuh Allah kata Rasulullah, tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam kalbu kita. Nah ibu-ibu bapak dirahmati Allah, kalau kita cari dalam kamus bahasa Arab, yang namanya kolbun itu, kolbi itu yang dijelaskan Rasulullah itu
Ada 3 artinya Pak Bu. Jadi kamu bahasa Arab 3 artinya. Pertama hati, nang kedua jantung, yang ketiga pengontrol. 3 artinya Pak. Tapi ibu bapak dirahmati Allah, kalau kita lihat secara ilmu neuroscience dengan ilmu saraf, yang ada kontak dengan kepala kita, yang ada kontak dengan otak kita, ibu dirahmati Allah, yang mempunyai hubungan langsung dengan namanya kemarin kita sampaikan lobus temporalis, tempat Allah titipkan God spot, kata Dana Zohar. Tampik dititipkan oleh Allah Asmaul Husna, tampik Allah titipkan asma-asma Allah, kalimah-kalimah thayyibah. Dalam ilmu neuroscience itu rahmati Allah, antara lobus temporalis itu mempunyai sel saraf khusus bertemu dengan yang namanya jantung. Ya Bu, jantung. Itu menurut ilmu neuroscience tentang ilmu saraf. Salahkah artinya Ustaz kami mengartikan hati? Enggak. Karena itu pemahaman kita. Kenapa? Sebab selama kita dirahmati Allah, kebanyakan dipengaruhi gaya kita berpendapat agama itu dari pemahaman mazhab Imam Syafi'i. Tak ada masalah. Tetapi kalau kita lihat secara ilmiah, qalbu itu lebih tepatnya adalah jantung. Lebih tepatnya jantung. Bu, Pak, di siku Bu, Pak, kita cari, kita pernah tanya ke orang kedokteran, mahasiswa kedokteran ketika mau kuliah Pak. Kawan, jamu, ketika mau aktif di ikatan mahasiswa Muhammadiyah, ada kawan-kawan kita dari Unan yang kedokteran, kita tanyakan, A yang jantung, A yang hati. Gue tanya Bu, Pak, kecil beliau, ketika sama-sama semester yang mungkin baru ya. Kalau pemahaman kami, perayaan kami, kalau jantung itu adalah organ yang paling inti memumpahkan darah, menghirup darah kembali, mengeluarkan, kami memumpahkan ke seluruh tubuh melalui sel-sel saraf. Kalau hati itu berfungsi untuk menyimpan segala sesuatu yang berbahaya zat kimia masuk ke dalam hati. Maka dirahmati Allah, kalau kita cari hadis Rasulullah, kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalbi. Kecil Rasulullah dalam kitab Tazkiyatun Nafsi mengatakan, ala wa inna fil jasadi, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu, kata Rasulullah, iza salahat jasadu kulluhu mudghatan, ada segumpal darah. Kalau fungsi jantung tadi ke orang kedokteran, ini memumpahkan darah, menghirup darah kembali ke seluruh tubuh kita. Jadi kata Rasulullah, mudghatan itu kalau kita lihat, kalau kita simak dari arti yang disampaikan oleh kawan kedokteran tadi, hampir sama dengan mudghatan. Maka kata Rasulullah, ketika mudghatan segumpal darah ini, idza salahat jasadu kulluhu, apabila segumpal darah itu elok kecil Rasulullah, maka seluruh tubuh kita elok. Kalau kalbu kita baik, maka akan mempengaruhi seluruhnya. Kenapa? Dia pompakan darah. Ibu. Nah, manfaatnya kita sampaikan tadi, rahmati Allah. Ibu-ibu, bapak ibu rahmati Allah, yang dikatakan iman kata Rasul, kita kembalikan tasdiqu biqalbi itu adalah
Kalau kita cari pasnya, itu ambil pemahaman rahmati Allah adalah jantung kita. Kenapa? Ketika kita jantung ini memompakan darah, pernah kita membaca sebuah artikel tentang permasalahan bagaimana fungsi jantung terhadap makna ketauhidan. Maka dalam artikel itu mengatakan, jurnal itu mengatakan rahmati Allah, bahwasanya ketika jantung itu memompakan darah, menghirup darah kembali dan memompakan ke seluruh tubuh kita, ketika itulah jantung tadi bertasbih, kata Allah. Subhanallah, subhanallah. Jadi buat rahmati Allah dalam tubuh, maka kemarin disampaikan buat rahmati Allah, kata Denah Zohar itu, manusia itu diciptakan sudah ada sesuai dengan kebutuhannya. Maka ketika jantung itu mengeluarkan darah, memompakan darah ke seluruh tubuh dengan bertasbih kepada Allah, membawa energi ilahi, maka dia mengantarkan ke otak kita, lobus temporalis kita. Ketika itu disambut oleh limbic system, maka semua neuron yang ada di pikiran kita, rahmati Allah, akan bersinar dan memancarkan kembali energi itu ke seluruh tubuh kita. Orang yang berzikir berrahmati Allah, kata Uthman Labib Faraj itu, dia akan tenang jiwanya. Boleh berrahmati Allah, kalau berzikir itu 4 jam tersosok-sosak. Duduk yang baik, tenangkan hati kita, atur nafas. Atur nafas bagaimana, Stan? Seperti biasa. Hidup nafas pelan-pelan dari hidungnya dan keluarkan pelan-pelan, atur selama 3 kali, ulang terus sampai tenang. Fungsinya Ustaz, ketika kita hidup nafas, ketika kita masukkan oksigen kepada hidung kita, rahmati Allah, akan disambut melekat pada sel darah kita, dibawa ke pikiran kita. Oksigen itu bawa ke pikiran kita, rahmati Allah, itu menambah kekuatan limbic system, otak emosional kita, sudah itu lebih memancarkan cahaya. Jadi rahmati Allah, oksigen itu sangat penting. Jadi rahmati Allah, berzikir itu sangat luar biasa. Jadi wajar Allah katakan wa tatma'inna qulubuhum, bahwasanya zikir itu betul-betul menenangkan hati orang yang berzikir. Siapa yang berzikir yang tidak pernah tenang hatinya? Tak ada ya. Coba rahmati Allah, nikmati. Atur nafas dulu baik, relax. Merilekskan itu rahmati Allah. Kenapa harus rileks kita untuk zikir? Sebab ibu rahmati Allah, kalau kita zikir keras-keras, ketika keras-keras itu rahmati Allah, pikiran gelombang otak kita itu yang akan menangkap hanya kemampuannya adalah 12% gelombang beta. Gelombang beta gitu. Subhanallah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keras-keraskan. Ini suara ini akan cepat merespon, namanya rahmati Allah juga perlu kita rahmatilah prefrontalis kita dan frontalis kita. Ini apa? Otak beta, otak yang ada conscious mind, pikiran kita, sadar kita. Ketika kita mendapatkan informasi, itu frontalis dan frontalis kita akan menerima. Sudah itu ada di sini critical area antara pikiran sadar dan pikiran alam bawah, ada critical area. Sebatas itu ada namanya untuk menganalisa. Di pikiran sadar itu rahmati Allah, ada analisa. Ketika kita baca la ilaha illallah, kalau kita tahu artinya la ilaha illallah, tahu kita artinya, kita berpikir betul-betul ini Allah ini tidak ada yang perlu kita sembah kecuali Allah. Kita betul berpikir, namanya itu dalam bahasa agama tafakkur. Orang yang keras-keras membaca kalimah-kalimah thayyibah, itu bukan konteksnya berpikir, bukan konteksnya berzikir dalam ilmu neuroscience, tetapi hanya mampu memanfaatkan gelombang otak beta yang dinamakan tafakkur. Kenapa? Ketika dia mendengar, dia akan berpikir. Coba lihat rahmati Allah. Ibu kini kamu mendengar ini. Iya Bu ya. Yang menerima kini itu rahmati Allah Pak, itu adalah prefrontalis dan frontalis ibu bapak.
dirahmati Allah, ada yang terfikir bagi ibu bapak pernah belajar mungkin pesantren atau Islamiyah, iya betul Ustaz tindak. Pasti harus gitu tuh. Ada keraguan sedikit banyaknya. Kenapa? Itulah pikiran gelombang otak beta kita yang kritis. Karena kita punya ilmu. Iya Bu ya? Jadi Bu rahmati Allah, ketika kita berzikir itu supaya hati kita itu merasa lebih tenang, maka manfaatkan pikiran bawah sadar kita. Bagaimana memanfaatkan pikiran bawah sadar kita itu? Dari gelombangnya beta, turunkan gelombang itu menjadi alfa. Kapan perlu atur sesuai mungkin, bisa masuk gelombang theta. Wah, atau Ustaz? Gelombang alfa itu dirahmati Allah dalam penemuan dari Sigmund Freud itu, gelombang alfa itu kemampuannya frekuensi yang diciptakan gelombang yang menurun itu dari beta itu ke alfa itu 7 sampai 13 siklus per second itu sudah mulai rileks. Orang yang santai, yang rileks, ibu-ibu acok bamanuang, mulai bamanuang, itu masuk gelombang alfa. Itu bagus untuk zikir. Kalau ingin ibu bapak bisa memanfaatkan bagaimana kekuatan energi dalam diri kita yang bersumbernya kepada lobus temporalis kita, maka manfaatkan, turunkan terus. Masuk gelombang theta, baca dulu Ustaz, dengan kita menenangkan hati. Atur nafas pelan-pelan. Berusaha kita perintahkan pikiran hati kita, ya Allah, tenangkan jiwaku ya Allah. Tetap atur nafas, tenangkan ya Allah. Kalau kami dalam ilmu hypno counseling Bu, itu dibutuhkan suara musik. Kalau ada musik kitaro, melankolis musiknya. Ada semacam instrumen musik. Kalau instrumen musik itu berupa hanya musik saja, itu bisa menurunkan gelombang otak. Tapi kita pun bisa, tidak mungkin lagi berrahmah. Awak berzikir, awak penuh gelombang otak awak untuk berzikir. Awak bawa kamu saja radio atau tip. Wah juga kan itu tidak mesti. Tapi kita ada caranya. Kenapa? Ketika ambo pernah pelatihan hipnoterapi, berrahmati Allah, aku cip pelatih ambo. Bang, tuan Pak Dokter Iko panggil abang kamu nyebuh ambo Bu. Yang melatih ambo tuh, Bang, menurut penelitian yang dilakukan oleh murid-muridnya dari James Beard. James Beard itu rahmatillah orang yang menciptakan hipnoterapi. Hipnosis bisa digunakan untuk terapi. Ketika kamu pelatihan itu rahmati Allah, kecilnya. Ternyata Bang, hipnotis yang luar biasa itu adalah Rasulullah. Batu Pak Dokter. Sebab Rasulullah dia mampu mengendalikan gelombang otaknya. Sehingga Rasulullah itu wajar kita dirikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa beliau stabil? Jadi betul kata Utsman Labib Faras tadi, bahwasanya orang yang betul-betul sehat mentalnya, orang itu merasakan ketenangan jiwa. Rasulullah lah yang paling tenang. Betul? Iya Pak ya, Rasulullah yang paling tenang. Kenapa? Amalan-amalan zikir Rasulullah. Jadi buat rahmati Allah, manfaatkan dari sekarang. Kami lebih bagusnya Ustaz untuk bisa menyehatkan pikiran kami, mental kami dengan zikir. Bu, Pak, biasakan ketika kita awal zikir, perbanyak kita untuk menurunkan gelombang otak kita istighfar. Astagfirullah. Atau nafas pelan-pelan. Astagfirullah. Sebelum zikir, kan itu diajarkan. Atur nafas. Bagaimana mengatur nafas itu ketika berzikir? Ketika seperti yang sampaikan pertemuan sebelumnya, berrahmati Allah, ketika kita membaca kalimat zikir, hembuskan, keluarkan karbon dioksida kita. Sudah itu akan mulai lagi hirup lagi oksigen. Dia akan seimbang antara oksigen masuk dengan karbon yang telah diproduksi badan kita keluar. Dia akan menyehatkan, menetralkan, merilekskan badan kita. Coba dulu. Allah. Astagfirullah. Atur coba. Insya Allah itu akan merilekskan.
Maka yakinlah ibu rahmati Allah, zikir itu memang betul-betul mampu untuk menenangkan jiwa, menyehatkan mental kita. Tapi zikir yang mana? Zikir yang sesuai dengan ilmunya. Ilmunya bagaimana? Kalau kita cari hadis-hadis itu rahmati Allah, kita lihat dari asbabun nuruz tentang cerita hadis itu, Rasul tentang zikir, pasti dijelaskan bagaimana adab dan etika Rasulullah berzikir kepada Allah. Kalau kita cari dalam hadis asbabun nuruznya, kalau Al-Quran kan asbabun nuzul, Pak. Sebab-sebab turun Al-Quran. Kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab ba'a kok muncul hadis kok. Ba'a kok Nabi mengatakan iko, ba'a kok Nabi membiasakan iko. Cuman kita kan umat Islam pada hari ini rahmati Allah, jarang kita membahas hadis sampai ke asbabul wurud. Kadang-kadang kita membaca hadis, arti sudah itu kita sesuaikan dengan kondisi kita hari ini. Padahal dirahmati Allah, ketika kita kita lihat dalam ilmu hadis itu, dalam mustalah hadis itu, bahwasanya ketika kita belajar tentang hadis, kita fahami artinya, maknanya, kita lihat asbabul lurusnya, akan keluarlah bagaimana Rasulullah waktu itu mengeluarkan hadis itu. Maka dirahmati Allah, mari kita bersama-sama usahakan kita, kalau kita akan berzikir, tenangkan hati kita dulu. Satu. Ibu-ibu apa-apa dirahmati Allah, bagaimana kita bisa memanfaatkan zikir itu sebagai menyehatkan jiwa dan mental kita untuk kehidupan kita, termasuk fisik kita. Bu, Pak, mungkin pertemuan kemarin pernah membacakan ada zikir yang paling disukai Allah. Zikir yang paling disukai Allah. Dia tahu lupa. Zikir yang paling disukai oleh Allah. La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Ada pula zikir sudah itu, Pak, yang paling disukai di Allah. Dan ikut bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang solat itu adalah amalan zikir yang Allah utamakan. Solat itu kan as-salatu lidzikri. Solat itu mengingatku, kata Allah. Solat itu doamu. Jadi solat itu betul-betul mengingat Allah dan doa kita. Kalimah la ilaha illallah termasuk amalan zikir yang paling dianjurkan oleh Allah. Untuk apa itu? Dalam hadis qudsi Allah katakan dua hal untuk kalimah la ilaha illallah. Kata Allah, la ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min adzabin, kata Allah. Kalimah la ilaha illallah kalau kita wiridkan, kita zikirkan. Maksudnya apa? Bagaimana kita zikirkan? Kita biasakan kita baca dengan lunak, dengan lembek, dengan pelan atau lirih. Kau lirih zikir kau start. Kenapa tuh Bahaya? Ternyata ada ilmu dari sains itu katakan lobus temporalis itu rahmati Allah akan bisa terespon apa yang kita sampaikan, tidak bisa dengan suara keras, dengan suara lirih, dengan suara lambat. Baru dia masuk ke pikiran alam bawah sadar kita. Maka berfungsi lobus temporalis, di mana tempat lobus temporalis itu ada kalimat-kalimat thayyibah, asmaul husna, termasuk la ilaha illallah. Dalam takwak itu rahmati Allah. Buka lagu rahmati Allah Google. Nak pandai wak minta tolong kan nak wak. Tu cari nak tentang ilmu neuroscience, tentang lobus temporalis di kepala manusia, keluar tu. Fungsi lobus temporalis keluar itu. Jadi zikir itu memang harus lunak. Wajar Allah katakan tidak usah keras-keras. Kenapa? Ketika kita keras-keras jatuhnya bukan zikir, tafakkur, kita mengingat Allah, berpikir akan Allah.
Maka kita di Muhammadiyah kan udah lunak ya, zikir gitu. Kenapa? Sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan ayat Al-Quran itu, perintah Allah. Nah, tentang kalimat la ilaha illallah, Allah katakan tadi, dua hal yang dipesan oleh Allah dalam diskusinya. La ilaha illallah hisni. Kalimah la ilaha illallah, kata Allah, hisni. Ini Allah bilang, Pak. Allah yang ngecek ke bu. Hisni adalah dalam genggamanku, dalam pemeliharaanku, kata Allah. Wa man dakhala hisni amina min adabin, kata Allah. Sia saja yang membiasakan dakhala, masuk. Kan dakhala itu kan masuk artinya. Kalau masuk itu maknanya apa? Ketika kita lihat orang yang masuk, yang membiasakan dirinya untuk selalu berzikir, membaca kalimat la ilaha illallah, yang hisni tadi dalam genggaman Allah tadi, Allah jamin dua hal. Yang pertama, amina min adabin, kata Allah. Allah berikan rasa aman. Min adabin, Allah akan jauhkan dari adabnya. Semakin banyak kita baca kalimah la ilaha illallah, hati kita tenang. Maka wajar kata Utsman Labid Faraj itu, orang yang berzikir dia akan tenang hatinya. Ibu, itu tentang kalimah la ilaha illallah. Tapi apa jawaban Rasulullah yang pertanyaan sahabat tadi? Kalimat yang paling disukai zikir oleh Allah. Ternyata bukan la ilaha illallah, Pak. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ketauhidan kita, pengakuan kita. Kapan kita lakukan itu? Ketika kita dalam kandungan, ketika ruh kita ditiupkan dalam kandungan, ya kan? Itulah pernyataan Allah. Kalau kita kaji, baku bayi itu menangis ketika lahir, ada lagi makna kajiannya. Baku dah galak-galak bayi itu menangis anak ketik itu kalau lagi ya. Nah, kita kembalikan dulu. Nanti kita bahas waktu tempat lain tentang bayi nanti, baku menangis ini nanti. Ternyata putra mati Allah, kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalimat zikir yang paling Allah sukai itu adalah yang pernah bu kita baca ketika apa Pak? Ketika solat Idul Adha dan Idul Fitri, antara takbir atau Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat zikir yang paling disukai di Allah, kata Rasulullah. Jadi merahmati Allah, perbanyaklah kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab itu kalimat zikir. Kalau amalan zikir yang paling disukai Allah adalah, kata Rasulullah, sallu, kata Rasulullah, solatmu. Kalau amalan zikir berupa ibadah, itu adalah solat kita. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita coba kalian bahas nanti Pak, bagaimana solat itu mampu menenangkan hati dan jiwa kita. Apa fungsinya ketika kita berdiri angkat tangan? Ada tuh Pak maknanya. Takbir ketika kita ruku itu bagaimana, ketika sujud itu bagaimana posisi gelombang otak kita. Orang yang sholat dirahmati Allah betul-betul dia menghayati sholat itu dirahmati Allah. Baru mulai sholat saja dirahmati Allah, orang itu sudah mampu menurunkan gelombang otaknya masuk ke alfa. Relax, tenang. Orang sholat kan tenang. Kamu dirahmati Allah. Kalau buka sholat itu lepaskan urusan dunia dulu. Kalau memasak, tak sholat satu, matikan kompor dulu, tinggalkan. Biar apa? Biar tenang. Biar gelombang otak kita masuk alfa. Ketika orang itu mampu masuk ke dalam sholat itu, dia akan mampu mengkondisikan. Ketika dia mampu mengkondisikan gelombang otaknya theta, maka yakinlah dirahmati Allah. Ada bahasa, kalau kita mampu memasukkan sholat itu gelombang otak kita theta, itu yang dinamakan khusyuk. Ternyata ada ilmunya, semuanya dirahmati Allah, berkaitan. Jadi ibu-ibu, bapak dirahmati Allah, kita sudah dapatkan bagaimana cara kita berzikir yang baik itu. Menurut Al-Quran, berita Rasulullah, menurut ilmu sains saraf kita. Atur pernafasan kita,
Ketika baca kalimah, keluarkan karbon dioksidanya, hirup oksigen di hidung kita. Ketika memulai lagi, sudah itu dirahmati Allah, rasakan oksigen itu diantarkan oleh saudara kita masuk ke lobus temporalis, disambut sistem limbik sistem kita, akan menyinari neuron-neuron energi listrik di pikiran kita, akan diperintahkan ke seluruh tubuh kita. Itulah menjadi imunitas, itu menjadi suatu sugesti, menjadi suatu obat. Kalau bahasa kedokteran, rahmati Allah, dengan zikir mampu menciptakan endorfin, obat alami. Orang berzikir akan sehat, sehat jiwanya, sehat jasmaninya. Kenapa? Di samping dia menenangkan hatinya, endorfin itu keluar. Kalau endorfin keluar, rahmati Allah, dari lobus temporalis kita, maka endorfin itu bisa menyehatkan sel saraf seluruh tubuh kita sampai ke kaki kita. Jadi rahmati Allah, yuk kita sama-sama rahmati Allah, manfaatkan amalan zikir kita untuk menyehatkan hati. Yuk, hati kita sehat, mental kita sehat, hati kita sehat, insya Allah badan kita sehat. Hati sehat, mental sehat, badan sehat, namo corona lah di bawah gitu, bukan? Kenapa? Ion listrik yang ada di tubuh kita, di sana ada asma Allah. Itu berfungsi. Itulah yang namakan pengobatan yang luar biasa dari zikir. Orang yang banyak zikir, insya Allah dia akan sehat. Ambo lah banyak zikir, Ustaz. Berarti sudah bercampur zikir itu, karena bahasanya ambo lah campur dengan ria. Zikir itu tidak bisa dicampurkan dengan amalan kemaksiatan. Ambo tiap hari Ustaz berzikir, ambo sakit juga Ustaz. Berarti ada unsur ria, ada unsur kita mengumpat ke Allah, tidak percaya. Kenapa? Tiap hari ambo Ustaz berzikir Ustaz, tapi ambo saya tidak sehat Ustaz. Berarti kita tidak percaya ke Allah. Berarti zikir kita hanya setengah-setengah hati. Zikir itu, kata Imam Al-Ghazali itu, rahmati Allah, kalau kita melakukan amalan apa saja, tanamkan niatnya di hatimu, kata Imam Al-Ghazali. Perintahkan otakmu bisa mengendalikan itu, sudah itu rasakan. Apa yang kau lakukan itu, lepaskan. Lepaskan itu, rahmati Allah, ikhlaskan ke Allah. Itu kecil Imam Ghazali, itu rahmati Allah. Jadi rahmati Allah, kalau kita melakukan amalan perbuatan, jangan kita setengah-setengah hati. Wajar ini rahmat Allah, banyak orang saji, banyak orang baca Al-Quran, tetapi setengah-setengah hati ikhlasnya gitu kan. Tidak ada kemanfaat bagi kita. Maka rahmati Allah, usahakan kalau kita berjalan, mudah-mudahan kita beramal itu kita fullkan karena Allah. Maka kita jangan lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin, dan amalan kita itu adalah kunci dari amalan diterima oleh Allah. Apapun amalan kita, kalau kita lillah karena Allah, itu adalah kunci Allah akan terima. Kenapa? Karena lillah itu ada konsep ikhlas. Ya Bu ya? Jadi dirahmati Allah, kesimpulannya, mari kita bersama-sama membiasakan kalimah-kalimah thayyibah, asmaul husna. Kalau dalam ilmu neuroscience, dirahmati Allah, asmaul husna yang Allah titipkan di lobus temporalis itu sama dengan suara qalbu. Kalau agim nama manajemen qalbu, suara qalbu. Fungsikan asmaul husna itu, baca kembali sesuai dengan artinya, apa yang kita butuhkan. Kalau ingin kita disukai oleh orang lain, perbanyak kita baca ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Arti itu pengasih penyayang. Awak mengharapkan dengan zikir itu kasih dan sayangnya Allah itu berjalan di seluruh saraf awak. Itu yang akan memancarkan. Kalau orang yang berzikir ya Rahman, ya Rahim, insya Allah orang tidak akan iri kayaknya 24. Maka orang senang kayaknya mencarinya. Coba kalau tidak mudah mata. Kenapa? Sudah ada di pancingnya lobus temporalis mengeluarkan energi ya Rahman, ya Rahim tadi. Ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak ambo rahmati Allah, anak kita sampaikan tadi itu bermanfaat, rahmati Allah, bisa kita praktekkan. Lebih bisa kita Bu ya? Insyaallah, insyaallah. Ambo yakin insyaallah bisa. Mudah-mudahan kalau Allah izinkan pertemuan kita selanjutnya, karena kita zikir, kita kaitkan besok dengan bagaimana amalan sholat itu dalam kehidupan kita berfungsi di otak kita dan mampu menyehatkan kita. Insyaallah rahmati Allah. Jadi rahmati Allah,
kita akan berusaha semaksimal mungkin apa yang kita sampaikan ini ada dasar dalilnya, baik itu dalil Al-Quran dan hadis, termasuk dalil ilmiahnya. Pesan Rasulullah rahmati Allah terakhir mau sampaikan pesan Rasulullah, kata Rasulullah bahwasanya orang yang berzikir itu rahmati Allah sama dengan orang yang menghidupkan ruh, kehidupan dalam dirinya. Jadi orang yang berzikir sangat berbeda dengan orang tidak berzikir. Kalau orang berzikir dia menghidupkan ruh. Ruh apa? Ruh ilahi dalam dirinya. Tapi orang yang tidak pernah berzikir sama dengan orang yang hidup tapi dia kondisinya mati. Kenapa? Tidak ada cahaya kehidupan zikir dalam dirinya. Coba cari orang yang berzikir dia akan bercahaya. Tenang kita melihat itu cahaya ilahinya Allah. Tapi orang yang jauh dengan zikir ya kira wak cari suntuk saya wak cari kan karuh aja macam dia bersoal deh. Jadi hindarilah aura kita dengan zikir kepada Allah. Sepakat gitu ya. Insyaallah perbanyak kita zikir. Cara yang baik adalah zikir itu dengan lirih, dengan bunyi lunak. Insyaallah Allah mendengar. Sebab apa? Sami'un, Allah itu maha mendengar. Kalau kadang-kadang itu terlalu kurang jawab. Allah, la ilaha illallah. Berarti mari Allah itu. Allah itu sami'un, alimun, basirun. Allah itu, Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah punya ilmu tentang itu. Ya Bu ya. Terima kasih banyak rahmat Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita yang hadir hari ini atau masyarakat yang ada sekeliling kita betul-betul dalam keadaan diridhoi oleh Allah amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dengan amalan kita dari hal-hal mara bahaya seperti hari ini kita masih dalam keadaan Covid. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja rahmati Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambo tidak menggurui, hanya untuk menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambo akhiri banyak maaf. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.